Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوه في تركها لعشر. صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para orang tua, para asatidz, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Raqib, serta para tokoh masyarakat sesepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, Bapak Rahmat sekeluarga. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita berkumpul memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka yang pertama, tasyakuran walimatul khitan, anaknya yang sudah disunat. Udah ya? Ini kan? Yang bernama Musa Ali, Masya Allah ya. Udah sehat udah? Udah bisa lari udah ya? Udah bisa lari belum? Udah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga acara tasyakuran nempatin rumah baru. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang pertama anak daripada Sahibul Bait yang baru saja disunat, Musa Ali, agar diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, diberkahkan hidupnya, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat yang disunat umumnya, anak-anak kita semuanya, dan juga rumah yang baru ditempatin dijadikan rumah yang menjadi berkah dan selalu dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang nempatinnya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, dan selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami berikan wahyu kepadamu, ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutlah kepada ajaran kakekmu, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang lurus,
Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim itu bukanlah di antara orang-orang yang menyekutukan Allah. Salah satu ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah khitan, sunat. Bahkan yang pertama kali sunat adalah Nabi Allah Ibrahim. Pertama kali sunat tuh. Awal mulanya sunat itu dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di dalam riwayat, sebelum Nabi Allah Ibrahim belum ada tuh kewajiban sunat. Dalam riwayat lain, sebelum Nabi Allah Ibrahim, setiap bayi yang lahir sudah dalam keadaan disunat. Jadi intinya adalah sunat itu adalah ajaran yang diawali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim itu bukanlah di antara orang-orang musyrik. Beliau adalah, dan para nabi yang lain adalah di antara orang-orang yang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang dibawa adalah agama Islam. Enggak ada agama lain. Yang diterima cuman Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu agamanya semuanya muslimin, agamanya Islam. Jadi kalau agama di luar Islam enggak ada tuh. Nabi Allah Isa bawa agama umpama Nasrani, enggak ada. Itu agama bikinan manusia. Semua agama selain Islam bikinan manusia. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu muslim. Ya. Nah, itu ajarannya adalah sunat. Terus sampai kapan? Sampai saat ini adanya kewajiban sunat. Wajib makanya sunat. Mau dia laki-laki atau perempuan, wajib sunat. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, memang ada ikhtilaful madhahib. Di sini ada perbedaan pendapat di antara beberapa madhab. Kalau Imam Syafi'i, kita semua di Indonesia kan rata-rata tuh Imam Syafi'i kan kita ya ngikutin orang tua kita, ulama-ulama kita yang terdahulu tuh Imam Syafi'i megangnya kita. Ya mungkin di negara-negara lain ada yang Imam Hambali, ada yang Imam Hanafi, ada yang Imam Malik, ada. Kalau umpama di sini, umpama Beb saya mah ngikutnya madhab Imam Hanafi, boleh, nggak apa-apa. Ya, asal jangan talfif aja. Kalau talfif itu ntar kalau hukum ini ikutnya Imam Syafi'i, hukum yang lain ikutnya Imam Hanafi, umumnya nggak boleh itu kalau begitu. Ya, milih-milih. Ya. Keenakan dia kalau begitu. Imam Syafi'i kita. Kalau Imam Syafi'i sunat mau laki mau perempuan hukumnya wajib. Apa alasannya? Alasan sunat itu wajib ya, kalau laki-laki agar sholatnya memenuhi syarat. Kalau laki-laki agar sholatnya memenuhi syarat. Karena kalau belum disunat akan menyimpan air seni di dalam kulupnya. Ya. Syarat sholat bersih dari najis. Kalau di dalam kulupnya masih menyimpan air kencing atau air seni, maka sholatnya tidak sah. Itulah makanya sunat itu hukumnya wajib. Atau perempuan, kenapa wajib perempuan sunat? Untuk melemahkan syahwatnya. Itu kalau perempuan.
Karena perempuan diciptakan mempunyai syahwat 9, laki 1. Ya, disunat supaya melemahkan syahwat perempuan. Tuh kalau perempuan begitu. Jadi ibu-ibu kalau punya anak perempuan, sunatin, hukumnya wajib. Ada juga kadang-kadang yang klinik kayak rumah sakit, kalau anak perempuan gak mau disunat, gak disunat katanya, gak wajib. Wajib tuh kalau mazhab Imam Syafi'i mah jangan dengerin dia. Ya, dia mah urusannya pokoknya sunatin tak dibayar gitu. Jangan pakai urusan hukum wajib apa enggaknya kagak tahu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya kecuali kalau sudah baligh. Beda. Kalau ada orang masuk Islam umur 20 tahun atau umur 30 tahun, kalau dia laki setelah masuk Islam wajib disunat. Kalau dia perempuan baru tidak wajib. Kalau udah gede mah enggak. Laki doang yang wajib. Perempuan mah kagak. Laki wajib, wajib. Ya. Orang baru masuk Islam nih, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung kan wajib sholat langsung tuh, kudu disunat, ya, nggak apa-apa, ada keras ge. Ya. Yang penting Nabi Allah Ibrahim dulu disunatnya umur berapa? Dalam riwayat umur 80 tahun Nabi Allah Ibrahim. Dalam riwayat umur 120 tahun, tuh Nabi Allah Ibrahim baru disunat. Sebenarnya sunat itu waktu yang paling bagus umur 7 hari setelah ngelahirin. Sebenarnya mah yang paling bagus tuh Bu. Ya. Ketika umur 7 hari sekalian diakekahin, sekalian gunting rambut, sekalian dinamain, sekalian disunat. Itu yang paling bagus. Kesian Bib bocah, enggak. Sebenarnya lebih enak ketika dia sedang masih bayi. Karena kalau masih bayi, darahnya masih darah muda, belum kecampur makan apa-apa, jadi sembuhnya cepet. Ya, sembuhnya lebih cepet. Karena belum makan apa-apa selain air susu ibu, jadi uratnya tuh masih lentur. Itu yang paling bagus. Coba dah, bocah kecil nih, anak bayi nih, ibu-ibu tuh sering kalau kecengklak, tahu kecengklak? Salah urat, itu dipegang sama dukun urut, bentaran tuh, sembuh langsung. Coba kalau udah tua bangka mah, bengkak gitu kakinya, diurut langsung sembuh? Enggak. Tuh, bedanya makanya syariat ngajarin yang paling bagus umur 7 hari. Itu yang paling bagus. Cuman kadang kita jarang yang ngamalin. Enggak apa-apa kalau umpama Beb saya enggak tega Beb, atau saya ntar aja dah umur 7 tahun boleh. Waktu habis wajibnya ketika nih anak sudah baligh. Nah, kalau udah baligh udah harus disunat. Selama dia belum baligh masih waktu sunnah tuh. Kapan aja masih boleh. Tapi kalau ketika dia sudah baligh, nah itu sudah wajib disunat. Nah, itu hukumnya tentang sunat para hadirin jamaah sekalian. Tapi yang paling bagus kalau enggak mau 7 hari, 7 tahun. Kenapa sebabnya? Karena setiap orang tua itu harus memerintahkan anak sholat ketika anak udah umur 7 tahun. Wajib tuh. Setiap orang tua yang mempunyai anak umur 7 tahun harus dia memerintahkan anaknya sholat. Umur 7 tahun datang waktu zuhur, fulan sholat, ya wajib tuh nyuruh. Kalau orang tua enggak nyuruh haram hukumnya. Karena wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan setiap waktu. Ntar asar datang lagi, fulan sholat. Nabinya ngomong, kata Nabi, muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Tuh, nyuruhnya juga Pak
dengan tegas. Ya, umpama namanya Ahmad, sholat, udah zuhur sekarang. Begitu nyuruhnya, jangan lembek. Tong, sholat tong. Ya. Bocah sekarang mau dengar begitu. Tong, sholat tong. Ya, begitu. Jangan. Suruhnya tuh biar tegas sebagai orang tua. Karena kita dia akan dimintakan bertanggung jawaban nanti di hadapan Allah. Ketika kita tidak perintahkan dia sholat, dia di umur 7 tahun sampai dia balik, ketika dia balik dia tinggalkan sholat sebab kita ikut tanggung jawab atas dosa-dosa yang dia lakukan karena dia meninggalkan sholat. Na'udzubillah min. Ketika umur 10 tahun kata Nabi, wadribuhu fi tarkiha li ashrin, dan pukullah di dalam meninggalkan sholat apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Tong sholat, enggak sholat, sampai lewat waktu zuhur dia enggak sholat, kata Nabi, pukul. Nabi yang suruh nih, enggak pakai ada hak asasi manusia, enggak pakai ada komisi perlindungan anak, enggak ada. Nabi yang suruh. Nabi juga suruhnya kalau di dalam syariat, di dalam kitab tuh pukulannya juga darbun ghairu mubarrih, dikatakan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendidik, pakai rotan. Kakinya yang dipukul, lah jangan pukul pakai besi. Pukulnya tuh yang tidak melukai, pukulan mendidik. Tuh supaya dia jerah. Nah ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, ajaran-ajaran beliau kalau kita pengen hidup selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memerintahkan sholat umur 7 tahun, kan wajib ngajarin juga caranya wudu, caranya membersihkan najis. Nah, disitulah waktunya dia sunat karena sudah mulai ini anak melaksanakan ibadah sholat ketika dia sudah tamyiz namanya. Tamyiz umur 7 tahun, enggak apa-apa. Umur 7 tahun nih Musa umur berapa? 10 boleh, enggak apa-apa. Salat ya. Belum mesti salat. Dar zuhur salat semua 5 waktu tuh wajib salat. Nah kalau enggak salat pukul membaban tuh. Ya. Dan mukul juga enggak boleh pala. Ya, idza darabtum falyattaqil wajha, kata Nabi. Apabila kalian memukul, maka jauhilah kepala. Jangan bocah main gampar bae dia, jangan. Ya, pukulan kaki atau telapak tangan atau betis, pala tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Kita doakan sahibul bait, Bapak Rahmat sekeluarga agar selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan insyaallah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, apa tujuannya, apa maksudnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.